Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, pada kesempatan ini saya ingin mendiskusikan dengan saudara-saudara, anak-anak muda yang baru saja masuk di dunia keilmuan hukum, soal fungsi hukum di tengah masyarakat. Tapi sebelum bicara soal fungsi hukum, saya ingin menyampaikan bahwa di samping norma hukum di masyarakat juga itu ada norma-norma lainnya, ada aturan-aturan, ada kaidah-kaidah sosial yang mengatur kehidupan masyarakat. Jadi kita sudah harus mulai memahami bahwa sebetulnya di tengah masyarakat itu yang membuat masyarakat tertib, nyaman, tentrem begitu ya, ada keteraturan, itu sebetulnya tidak melulu aturan-aturan hukum yang dibuat oleh lembaga pihak-pihak yang berwenang untuk membuat hukum, tetapi juga ada norma atau kaidah sosial yang sudah sejak awal, sedari semula begitu, itu sudah membuat tertib sosial di tengah masyarakat. Saya ingin mulai bercerita misalnya ketika pagi ini sahabat-sahabat, anak-anak pembelajar hukum itu bangun tidur. Ketika bangun tidur, maka kemudian ada doa syukur kita kepada Tuhan. Ada doa yang diajarkan oleh agama masing-masing, mengucapkan rasa syukur dengan doa pagi hari. Lalu kemudian tentu saja Muslim itu sholat. Nah, aturannya itu adalah aturan agama atau kaidah agama begitu, yang mengatur tentang bagaimana keharusan, adab, lalu kemudian syariah yang mengatur agama Islam yang dianut oleh sebagian besar kita. Tentu juga agama-agama lain mempunyai tata aturan yang bisa dilakukan, dipraktekkan oleh para penganutnya. Lalu kemudian ketika kita mandi, tentu saja ada aturan-aturan main begitu ya, aturan yang disepakati. Kalau kita masih berada di rumah kos, tentu saja ketika ruang mandinya terpisah atau berada di luar, maka etikanya kita menyiapkan semua handuk, kemudian sabun mandi yang harus dibawa kembali ke kamar kosan, dan kita akan keluar masuk tentu tidak dalam keadaan tidak sopan, karena ada etika kesopanan di sana. Lalu ketika kita sendiri saja, tidak dilihat sama orang, ada juga sebetulnya norma yang mengatur, yaitu norma moral. Ada yang elok, ada yang tidak elok, ada yang baik menurut perasaan nurani, ada yang kurang baik misalnya atau tidak baik. Nah, itu adalah norma moral atau norma kesusilaan. Lalu kemudian ketika tadi kita berhubungan dengan yang lain, ada norma kebiasaan yang harus juga ditaati. Apakah terbiasa misalnya ketika kita keluar rumah mengendarai motor dengan cara yang yang keluar dari knalpotnya itu dengan suara yang membuat memekakan telinga, atau orang Minang mengatakan membuat pakak begitu kita kan, akhirnya kita tidak bisa dengar apa-apa kecuali suara yang keras, padahal mestinya pagi hari kita menikmati udara yang segar dengan lingkungan tidak bising begitu ya. Apakah itu melanggar norma? Ya, itu adalah melanggar aturan atau kebiasaan. Lalu kemudian ketika di suatu komunitas ada kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, berpola, berpatron, ada itu kemudian norma yang disepakati bersama oleh masyarakat adat. Ada namanya norma atau hukum adat begitu ya, yang mengatur bagaimana komunitas itu. Lalu ketika masyarakat berangkat dari norma moral dulu, perorangan, norma kesusilaan, norma kebiasaan, lalu ada norma adat, tentu juga ada norma agama.
Dan ketika kita berhimpun dalam sebuah entitas besar namanya negara, maka kemudian negara juga bersepakat membuat aturan-aturan. Ada konstitusi setiap negara, ada undang-undang dasarnya, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan yang dibuat oleh presiden, dan seterusnya sampai kemudian ke bawah. Itu kemudian yang disebut dengan norma hukum. Nah, lalu apa sih kalau sudah kita sepakat bahwa yang mengatur tertib kehidupan, rasa tenang, rasa aman itu tidak hanya norma hukum, lalu kemudian kalau begitu fungsi dari norma hukum itu apa? Nah, tidak hanya norma hukum, sebetulnya norma-norma yang lain itu banyak fungsinya. Saya akan sebutkan beberapa saja contoh fungsi hukum. Yang pertama, fungsi hukum itu memastikan hak. Jadi orang yang punya tanah, lalu misalnya ini tanahnya nih, nah ini sebut tanah, lalu kemudian di samping sebelah kanannya, di samping sebelah kirinya itu hak orang lain, ini juga hak orang lain lagi. Di sininya ada jalan, di sini ada sungai misalnya. Maka kemudian batas yang saya tempatkan gelas ini, itu dia kepastian. Jadi Pak Badu mempunyai tanah yang di samping kanannya punya Pak Rohman, samping kirinya punya Laya, misalnya kebetulan dari Nias nih, yang farmnya Laya. Ini artinya bahwa Pak Badu ini punya kepastian akan hak. Nah, aturan atau hukum atau norma atau kaidah yang pertama sekali fungsinya memastikan atau kepastian tentang haknya itu. Lalu setelah kepastian hak, tentu saja karena sudah pasti batas-batasnya, akan memunculkan ketertiban. Jadi Pak Rohman atau Pak Laya tidak mungkin mengambil sepadan melebihi batas yang dimiliki. Demikian juga Pak Badu tidak mungkin mengambil punya Pak Laya atau mengambil punya Pak Rohman dan seterusnya. Tidak mungkin juga mengambil hak ke belakang hak sungai atau hak jalan gitu, supaya ada tertib gitu. Jadi lahirlah fungsi hukum yang kedua, ketertiban. Kalau sudah ada rasa tertib, tentu saja yang ketiga keamanan, merasa aman, merasa nyaman gitu kan. Kalau sudah nyaman tentu melahirkan kebahagiaan. Jadi hukum itu juga melahirkan kebahagiaan bagi sebanyak-banyak orang. Misalnya kata Jeremy Bentham dalam teori utility-nya, manfaat hukum itu adalah memberikan kemanfaatan, kebahagiaan. Nah, fungsi lainnya itu bisa saja kemudian setelah ada kepastian, ada ketertiban, ada keamanan, ada kebahagiaan, lalu hak atas tanahnya itu bisa kemudian jadikan jaminan untuk anggunan, untuk dia kemudian membuat bisnis di tanah yang dimilikinya, kemudian menjadikan tanahnya itu lebih produktif, diberikan cocok untuk bercocok tanam, ya membuat kemudian ladang, perkebunan, bahkan kemudian membuat hotel gitu kan. Itu artinya juga bisa memberikan kesejahteraan secara batin dan juga secara material gitu ya. Dan ujung dari semua itu biasa juga disebut dengan tujuan hukum. Fungsi hukum yang paling hakikat ada yang paling hakiki, fungsi hukum itu adalah keadilan. Nah, sahabat pembelajar, sudah agak panjang durasinya, mungkin lebih dari 7 menit. Oke. Jadi pada kesempatan ini di pengantar ilmu hukum, Bapak sudah menjelaskan tentang bahwa hukum adalah salah satu norma dalam masyarakat yang mengatur kehidupan masyarakat. Kemudian fungsinya itu ada untuk kepastian hukum, untuk ketertiban, untuk ketentraman, kenyamanan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan ujungnya adalah nanti kita akan diskusikan soal tujuan hukum. Kalau sahabat muda pembelajar hukum membaca, mencari bahan-bahan literatur begitu di Google atau di buku-buku, akan juga menemukan beberapa fungsi hukum yang disampaikan oleh para ahli hukum. Misalnya dia mengatakan fungsi hukum itu untuk mempersatukan. Jadi masyarakat yang banyak itu ketika dibuat hukumnya dia satu, sepakat untuk mempersatukan, untuk mencapai integralis gitu kan, menyatukan semua. Fungsi hukum juga bisa merekatkan begitu ya. Dari yang tadinya pecah bisa direkatkan, dan banyak fungsi-fungsi lainnya.
Jadi sahabat boleh mencari bahan-bahan dan terus berdiskusi tentang hukum. Saya menginginkan kita aktif, berikan komen dengan berdialog di kanal YouTube saya ini supaya kita bisa lebih banyak berdiskusi, karena materi yang baik itu akan disampaikan dengan baik, diterima dengan baik kalau kita ada ruang untuk mendiskusikannya. Saya tunggu komen-komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.